Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Datanayana dengan NIM 106 dari kelas C jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan yang semakin sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu krisis kejujuran. Salah satu contoh yang banyak mendapat perhatian masyarakat adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Kasus ini terungkap pada tahun 2023 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan beliau sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta. Dalam persidangan, terungkap bahwa praktik tersebut berlangsung selama ia menjabat sebagai menteri dan melibatkan sejumlah pejabat di kementerian. Kasus ini menjadi bukti bahwa krisis kejujuran tidak hanya terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti berbohong atau menyontek, tetapi juga dapat terjadi pada tingkat pemerintahan. Ketika seseorang yang diberi amanah untuk melayani masyarakat justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut, maka dampaknya sangat besar. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat menjadi berkurang, dan pembangunan dapat terhambat. Kasus tersebut penting untuk dibahas karena menunjukkan bahwa krisis kejujuran dapat menimbulkan dampak yang luas. Tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Oleh karena itu, nilai kejujuran harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter jujur merupakan langkah penting untuk mencegah lahirnya perilaku koruptif di masa depan. Setelah mengetahui fenomena kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, muncul pertanyaan, mengapa tindakan seperti ini bisa terjadi? Jika dilihat dari berbagai pemberitaan dan hasil persidangan, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi tersebut. Faktor pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Seseorang yang memiliki wewenang besar tetapi tidak disertai integritas yang kuat berpotensi untuk menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah justru dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan. Faktor kedua adalah lemahnya moral dan kejujuran. Ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat, maka nilai kejujuran mulai terkikis. Rasa syukur berubah menjadi keserakahan hingga muncul keinginan untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Pertama, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pejabat yang diberi amanah melakukan penyimpangan, masyarakat menjadi ragu terhadap integritas lembaga negara. Ketiga, korupsi menghambat pembangunan nasional. Program-program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak berjalan secara optimal karena anggarannya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, korupsi juga memberikan dampak moral. Masyarakat dapat menganggap bahwa ketidakjujuran adalah sesuatu yang biasa jika pelakunya tidak memberikan teladan yang baik. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan krisis kejujuran di berbagai lapisan kehidupan. Kasus ini sangat berkaitan dengan beberapa nilai akhlak dalam Islam. Nilai yang pertama adalah jujur dan sidik. Seorang muslim diperintahkan untuk berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Nilai yang kedua adalah amanah. Jabatan merupakan titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nilai yang ketiga adalah adil. Seorang pemimpin harus menggunakan kewenangannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan mengambil hak orang lain. Dalam perspektif Al-Quran, tindakan korupsi bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
ini menunjukkan bahwa kecerdasan saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Melalui pendidikan agama Islam, peserta didik dianjurkan untuk memiliki sifat sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tablik atau menyampaikan kebenaran, dan fatonah bijaksana. Nilai-nilai tersebut merupakan karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran agama, diharapkan generasi muda memiliki integritas yang tinggi, menolak segala bentuk korupsi, serta menjadikan kejujuran sebagai prinsip dalam belajar, bekerja, maupun ketika kelak memegang amanah di tengah masyarakat. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi krisis kejujuran seperti kasus korupsi ini? Solusinya tidak hanya mengandalkan penegakan hukum saja, tetapi juga harus dimulai dari pembentukan karakter. Kejujuran harus ditanamkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang mulia. Menjunjung tinggi nilai sidik atau jujur, amanah, dapat dipercaya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jika ingin melihat Indonesia yang bersih dari korupsi, mulailah dengan menjadi pribadi yang jujur dalam setiap perkataan, tindakan, dan tanggung jawab kita. Sebagai kesimpulan, kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limbo menunjukkan bahwa krisis kejujuran masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyalahgunaan amanah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan keadilan. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwa kejujuran merupakan pondasi utama dalam membangun karakter seseorang. Setinggi apapun jabatan dan seluas apapun ilmu yang dimiliki, semuanya akan kehilangan makna jika tidak disertai dengan akhlak yang baik. Sebaliknya, seseorang yang memegang teguh kejujuran akan memperoleh kepercayaan dari sesama manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. They, to me, another Muslim's word means nothing. How many promises you had broken to? Bunch, yeah. Okay, all saying, brother, I love you, I'm this, I'm that. So to me, we're supposed to keep our word with people that don't even believe in the faith, let alone each other. We shouldn't even have to question when another Muslim says, I promise you. To me, that's all I need to do to check the pulse of the Ummah. And I don't find it a surprise that we are in the situation we are in because we are not wanting for each other what we want for ourselves. We're not keeping our words when we make a promise, which is, by the way, very big sin in Islam. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya kejujuran serta memotivasi kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Vanida Tantriana izin pamit dan sampai jumpa.